Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran KUG dengan Bu Nilam dan Pak Yekti. Untuk hari ini meneruskan pelajaran yang kemarin tentang gambar isometrik, di mana kemarin sudah ada latihan soal, namun beberapa yang sudah mengumpulkan masih salah ya, dan banyak yang belum mudeng. Untuk itu saya akan kasih jawaban yang benar dari tampak atas, tampak depan, dan tampak isometrik ya. Bagi yang belum mengumpulkan, berarti mengumpulkan jawaban yang sudah benar ini tinggal dicontoh saja. Untuk yang sudah mengumpulkan kemarin, karena sudah berusaha mungkin tapi memang belum mudeng, tidak apa-apa, tidak usah dikumpulkan lagi ya. Nah, untuk gambarnya soal yang nomor 1 adalah gambarnya seperti ini. Tampak atas berarti ini pipa bulatan berada di atasnya, kemudian dia ke samping kanan, kemudian dia ke belakang. Tampak depannya akan tampak seperti ini. Untuk memudahkan berarti kita akan kasih simbol, misalnya ini pipa bulatan, ini pipa yang ke atas adalah A, kemudian ini B, kemudian C. Berarti ini pipa yang A yang sebelah sini, B, kemudian C tidak terlihat karena di belakangnya. Untuk gambar isometriknya maka yang benar adalah, kalau dari sini berarti dia ke bawah, terus miring 30 derajat ke kanan, terus dia ke belakang, miring juga 30 derajat sesuai dengan arah sumbunya ya, sumbu gambar isometriknya. Kalau ini tampak depan dan tampak atas, sumbunya hanya biasa ya, ini yang membedakan adalah ini belakang, ini atas, ini kanan, ini kiri. Kalau ini kanan, kiri, atas, bawah ya. Kalau ini adalah gambar sumbunya ya, yang ini depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ini berarti garis A, yang ini B, yang ini C ya. Jangan lupa ini 30 derajat, ini 30 derajat. Untuk yang nomor 2, dari sini misalnya A, B, C, D. A, B, C, D ya. Tampak depannya seperti apa? Dia ke kiri, atas, belakang, kiri. A, kemudian ada yang ke atas garis B, kemudian garis C tidak terlihat ya, berada di belakangnya, maka tidak nyambung ya. Hanya seperti ini. Dia nyambungnya ke yang garis D. A, B, ini garis ini adalah C, kemudian ini D. Ini tampak depan. Kemudian tampak atasnya yang benar, garis A ke kiri. Kemudian di atasnya ada garis B. Kalau di atasnya berarti dia nyambung ya, setengah lingkaran tapi nyambung, tidak lingkaran full, karena ini masih ada sambungan lagi di atasnya ya. Jadi lingkarannya hanya setengah, yang membedakan adalah antara digandeng dan tidak digandeng. Ini digandeng, sedangkan ini seperti ini tidak digandeng ya, pisah, berarti dia di belakang. Kalau digandeng berarti dia di atasnya ya. Ini A, ini B ya, berarti pipa A berada di bawah pipa B. Kalau dari sini berarti pipa B berada di atasnya pipa A. Kemudian ada sambungan yang pipa C, ini pipa C. Kemudian ada pipa D yang ke samping kiri. Kemudian untuk yang ini, untuk yang nomor 3, dari sini berarti ke atas, ke samping kanan, ke atas lagi, kemudian baru ke belakang. Ini A, B, C, D. Kita akan gambar tampak depannya. Tampak depannya berarti dia akan tampak pipa A. Pipa B juga nampak, dia ke samping kanan. Kemudian dia pipa C ke samping atas, maksudnya ke atas. Kemudian ada pipa D di belakang yang tidak terlihat ya. Ini A, ini pipa B, kemudian ini pipa C,
kemudian pipa D yang tidak terlihat. Kemudian ada pipa yang tanpa atasnya, maka dia dari atas pipa A tidak terlihat ya, pipa A berada di bawahnya pipa B, maka setengah lingkaran, kemudian ini pipa B, kemudian pipa C tidak terlihat ya, tapi dia berada di atasnya pipa B ya, berarti dia nyambung. Lalu yang pipa D ke arah belakang ya, ini C, pipa C kan ini di bawahnya, terus ada ini pipa A itu di bawahnya pipa B, kemudian ada pipa B yang pipa C di samping kanannya itu adalah ke atas, maka dia nyambung seperti ini lingkaran, terus nyambung pipa B, kemudian baru ada pipa D yang ke belakang ya, seperti itu. Ini tanpa atas. Perbedaan yang kemarin ada yang bulat seperti ini. Kalau bulat seperti ini, kalau dia di bagian pojok atau sampingnya sudah tidak ada sambungan lagi. Tapi kalau seperti ini, dia masih ada sambungan lagi, makanya dia digambar setengah lingkaran tapi nyambung ya. Kalau nyambung berarti dia berada di atasnya. Kalau tidak nyambung seperti ini, berarti kalau dia dibaca dari pipa D, berarti pipa B ini berada di bawah pipa C kalau tanpa atas ya. Jangan lupa kalau lingkaran itu yang berada di sudut atau pojok paling pojok tapi sudah tidak ada sambungannya, makanya adalah simbolnya setengah lingkaran ya. Itu adalah simbol yang pipa ke atas ya, berarti dia berhenti di situ, pipa ke atas, dan di situ sudah tidak ada sambungan lagi, makanya lingkaran penuh ya. Untuk yang masih ada sambungan-sambungan, kebanyakan menggunakan setengah lingkaran ya. Yang membedakan adalah yang disambung dan yang tidak disambung ya. Contohnya, kalau di sudut yang sederhana yang sudah tidak ada sambungan lagi, simbolnya hanya seperti ini. Ini berarti pipa yang berada di bawahnya ya. Ini pipa yang berada di atasnya. Ada juga yang T atau begini atau begini ya. Kalau ini begini berarti ini tanpa atasnya seperti ini. Ini tanpa atas ya. Ini tanpa atas dari ini tanpa atas dari pipa yang seperti ini. Yang tadi sudah dijelaskan gambar simbol dan gabungan ya. Jadi kalau masih ada pipa yang disambungnya lagi dan belum berhenti simbolnya itu, maka tidak lingkaran penuh ini ya. Kalau misalnya yang berada di atasnya terus yang di atasnya masih ada nyambung lagi, itu simbolnya tidak lingkaran penuh, tapi tetap setengah lingkaran tapi nyambung ya. Contohnya ini tanpa atasnya ya, tanpa atasnya dia seperti ini, dari A dia ke belakang, kemudian di bawahnya ada garis, maksud saya pipa B yang ke bawah, kemudian dia baru nyambung pipa C. Kalau dari C, dibaca dari C, dia akan ke samping kiri, kemudian pipa yang ke samping kiri di pojokannya yang ke atas ada pipa B yang ke atas ya, makanya dia B sama C itu nyambung ya, nyambung setengah lingkaran ini, kemudian dia baru ke depan. Ini simbol ini kan, misalnya ini pipa B dan C yang tanpa atas, berarti pipa B di atas pipa C ya. Terus yang ini A sama B, pipa B di bawah pipa A ya. Ini A, ini B ya, pipa B ini di bawah pipa A. Dia simbol ini seperti simbol ini ya. Kalau yang di atas itu simbolnya setengah lingkaran kalau masih ada yang nyambung dan tidak berhenti. Kalau ini berada di atas tapi dia berhenti di situ ya, jadi dia nyambung, misalnya dari ini A, ini B, dia sudah cukup di situ dan tidak ada sambungan lagi yang misalnya ke belakang atau ke depan ya, dia sudah tidak ada sambungan lagi, maka hanya
lingkaran. Berarti kalau lingkaran penuh berarti dia pipanya berada di atasnya ya. Kalau ini berarti seperti ini yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin juga masih bingung walaupun saya jelaskan, tidak apa-apa. Yang penting dasarnya tahu ya. Ini untuk tampak depan. Nah, seperti ini tampak depan. Ini lingkaran, kalau dia sudah tidak ada sambungan lagi, makanya dia simbolnya lingkaran penuh ya. Ini pipa C, yang A tadi A. Ini A. A berada di depan. Terus baru dia ke bawah. Ini yang ke bawah. Kemudian dia nyambung pipa C yang ke arah kanan ya. Gambar isometrinya seperti ini. Ini A, B, C ya. A, B, C. Kalau dari C dibaca berarti ke samping kiri, ke atas, kemudian ke depan. Oke, ini pipa A, ini pipa B. Berarti di depan pipa B yang ke atas ya, di depan pipa B yang ke atas nyambung pipa A yang lurus ke depan ya. Seperti itu. Bisa sambil dipahami. Saya rasa cukup sekian ya. Jadi tetap ada perbedaan ya. Jadi pipa yang ke atas itu belum tentu tampak depan, dan tampak atasnya itu belum tentu lingkaran penuh ya. Jadi kalau lingkaran penuh itu berarti yang berada di pojokan dan tidak ada sambungan pipa lagi. Kalau yang masih ada sambungan pipa lagi, maka simbolnya itu adalah antara nyambung setengah lingkaran dan tidak nyambung seperti ini ya. Kalau ini kan nyambung yang BC setengah lingkaran, kemudian dia nyambung garis C ya. Kalau ini AB itu berarti dia tidak nyambung, hanya simbolnya setengah lingkaran ya. Seperti ini. Kalau dijabarkan seperti ini ya. Hanya itu mungkin materi kali ini. Coba dikoreksi dan dibetulkan gambarnya. Bagi yang sudah mengumpulkan berarti tidak usah mengumpulkan lagi. Bagi yang belum silahkan bisa lewat link atau wapri ya, maksud saya wapri langsung bisa untuk menambah nilai. Saya dan Pak Ikti tidak memberikan nilai kalau tidak ada buktinya ya. Jadi besok mungkin kalau pas akhir semester nilai kalian tidak muncul atau kosong, berarti saya tidak akan menanggung ya, karena itu adalah kewajiban kalian sendiri, nilai kalian sendiri, dan kalian juga harus ada usaha. Walaupun mungkin kalian tidak bisa, tapi kalau kalian mau usaha, minimal tanya atau bagaimana, yang penting ada usahanya ya, jangan menyerah pokoknya. Mungkin sekian dari saya materi gambar isometrik. Besok kita lanjutkan materi yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan mungkin masih banyak yang belum mudeng ya. Tidak apa-apa, karena kita sama-sama belajar, dan di masa pandemi ini masih banyak yang kesulitan juga, bukan hanya kalian saja sebagai murid, tapi juga Bapak Ibu guru ya. Terima kasih, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga sesuai protokol kesehatan kalau kalian keluar. Semoga kita dilindungi semua dari wabah penyakit ini, dan semoga wabah ini segera berakhir ya. Terima kasih, selamat belajar.